siapa kita? Ayo song-song dengan gempita. Kita pilih wakil rakyat anggota DPR, DPD dan DPRD. Mari mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Memilih presiden dan wakil presiden, tegakkan reformasi Indonesia. Laksanakan dengan jujur, adil dan cermat, pilih dengan hati gembira. Langsung umum bebas rahasia, dirahmati Tuhan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Bung Ferry Amsari, Bohong dalam ruang publik adalah perbuatan tercela. sudah masuk kategori Sudah itu? masuk. Oke. Ferry Amsari berbohong saja sudah dianggap cela oleh publik. Apalagi presiden yang memiliki kekuasaan besar. Oke. Tidak patut seseorang yang punya kekuasaan besar berbohong karena dampaknya akan merusak. Standar moralnya dia harus lebih tinggi ya? Ya, standar moralnya harus lebih baik. Makanya dia tidak boleh melakukan perbuatan tercela. Oke. Turun dia. Ada juga perbuatan tercela yang berkaitan dengan cawe-cawe politik yang pernah terjadi. Kasus Richard Nixon misalnya. Dia mencuri, Menyusup ke menyusup kantor Partai kantor Demokrat, partai lawannya, gitu ya. menyadap. Dan memeriksa kertas-kertas Ya. yang ada. Itu adalah bentuk cawe-cawe pemilu, Bang. Dia di-impeach, sebelum proses impeach jalan, dia sudah memakzulkan dirinya sendiri Dia mundur. dengan mundur. Karena dia khawatir. Karena dia malu, masih punya rasa malu. Oke. Yang gawat itu yang tidak punya rasa malu, cawe-cawe sudah ketahuan, tetapi masih juga nangkring di kekuasaan. Tetap bertahan. Nah, yang begini potensial jadi sangat-sangat otoriter, Bang. Jadi menurut saya ada berbagai hal yang sudah terpenuhi. Yang kedua, jadi selain melanggar hukum, juga tidak lagi memenuhi syarat menjadi presiden. Oke. Ini sesuai dengan syarat menjadi presiden di pasal 169 Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 2017. Ya, misalnya dia harus waras, tiba-tiba besok pagi gila, Oke. ya harus di-impeach. Ya, oke. Ya, terbukti presiden gila ya di-impeach. Ada juga misalnya harus lulus atau memenuhi syarat-syarat tertentu. Kalau dia melampirkan, misalnya Sarjana. melampirkan dia sarjana, Oke. ternyata ijazahnya tiba-tiba besok pagi pengadilan mengatakan itu ijazah tidak sah, maka dia juga sudah melakukan pembohongan publik, melakukan cacat administrasi, tidak lagi memenuhi syarat yang dia daftarkan. Maka orang seperti ini bisa di-impeach dalam dua hal. Satu, tercela karena berbohong. Oke. Dua, tidak lagi memenuhi syarat yang dia daftarkan. Jadi, bisa sekali secara konstitusional presiden yang cawe-cawe di-impeach. Tapi kan begini Bung Ferry, ada kalangan orang yang beranggapan selalu mempersoalkan masalah rentang waktu. Rentang waktu. Ini gimana menurut Bung Ferry? Sederhananya begini, Bang. Bunyi 7A 7B itu kurang lebih begini. Presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan pada masa jabatannya. Masa jabatan presiden itu sampai 20 Oktober, Bang. 19 Oktober pun dia boleh diberhentikan. Apakah ini pendek, ini ribut? Betul kita sedang menghadapi pemilu, tapi kita jangan menutup mata. Presiden telah melanggar konstitusi. Bolehkah? Boleh. Oke. Apakah ada batasan masa waktu? Tidak ada. Jadi undang-undang kita tidak Undang-undang menetapkan. dasar tidak sama sekali tidak menetapkan batasan waktunya. Misalnya, boleh memberhentikan presiden pada masa jabatannya kecuali saat 1 tahun menjelang pemilu atau saat sedang pemilu. Kalau ada kalimat eksplisit itu, berarti itu dilarang. Tapi ini menunjukkan bahwa bukan tidak mungkin pelanggaran konstitusional yang dilakukan presiden adalah saat pemilu itu. Jadi kalau ada pakar konstitusi yang mengatakan ini sedang pemilu tidak boleh. Loh, kalau pelanggar konstitusinya saat pemilu itu bagaimana? Dia merusak, melanggar hukum, melakukan suap ketika pemilu, saat pemilu, atau melakukan perbuatan tercela di saat pemilu. Mereka melupakan bagian ini. Seolah-olah karena ini pemilu, mari kita maafkan presiden kita yang melakukan perbuatan tercela. Ya, nggak bisa.
Konstitusi tidak mengkonstruksi seperti itu. Jadi tidak ada itu ya? Tidak ada cerita itu. Jadi saya tidak melihat satu pakar konstitusi pun, walaupun mereka mengatakan jangan dong, takut kalah ya. Pertanyaannya adalah boleh atau tidak oleh konstitusi? Jangan dibawa lari ke isu yang lain. Jawaban saya, konstitusi sama sekali tidak melarang kapanpun seorang presiden di-impeach dan dimakzulkan. Problematikanya bagi saya adalah soal political will saja, Bang. Kalau publik menggadang-gadangkan bahwa telah terjadi pelanggaran konstitusional, tetap saja butuh political will. Nah, sepanjang kubu oposisi merasa mereka belum menginginkan, maka pelanggaran konstitusi itu akan terus terjadi di hadapan mata. Berarti Bung Ferry mau mengatakan bahwa sebenarnya kalau dilihat syarat-syarat untuk melakukan impeach yang ujung-ujungnya kepada pemaksulan itu sudah terpenuhi sekarang? Sudah terpenuhi, Bang. Maka saya kasih contoh. Saya mau ingatkan Abang peristiwa. Dulu ada seorang presiden berjanji akan memproduksi mobil nasional. SMK atau KMS lah. Ya, memproduksi. Sampai sekarang tidak terbukti. Seluruh negeri terbohongi. Celah nggak, Bang? Ya, perbuatan tercela. Pembohongan publik. Pembohongan publik luar biasa. Banyak janji-janji disampaikan. Tindakan-tindakan yang kemudian menurut saya tidak sehat. Dulu, Abang ingat 2019, Presiden mengatakan bahwa ini adalah langkah DPR untuk merusak KPK dengan pembentukan Undang-Undang KPK. Secara konstitusional tidak masuk akal, Bang. Kenapa tidak masuk akal? Presiden bisa menghentikan pembentukan undang-undang oleh DPR kapan saja. Menurut konstitusi dan undang-undang. Jadi baru di tahap perencanaan bisa dihentikan oleh Presiden. Penyusunan bisa dihentikan. Pembahasan dihentikan. Persetujuan bersama bisa dihentikan, proses pengundangan bisa dihentikan, bahkan bisa membentuk perpu untuk membatalkan. Tak satu pun juga upaya presiden menghentikan pengerusakan KPK melalui undang-undang di DPR. Padahal dia bertatap muka ke publik, dia bilang ini bukan kerjaan saya. Padahal dia bagian dari itu. Itu bisa membuktikan itu perbuatan tercela, Pak. Jadi sudah ada beberapa rentetan peristiwa ya. Bisa ditambah lagi. Ya, sudah banyak yang tidak terbantahkan, kalau dalam pengertian tidak terbantahkan bahwa itu bisa dikategorikan sebagai perbuatan tercela ya. Sehingga menurut Bang Ferry selaku pakar hukum tata negara, sebenarnya alasannya sudah sangat terpenuhi. Tinggal ada tidaknya political will. Kalau menurut Bung Ferry kan sebenarnya tidak ada persoalan tentang rentang waktu. Jadi kapanpun, tanggal 19 pun tadi Bung Ferry bahasa yang sarkasmenya 20 masa akhir jabatan presiden. Kalau ternyata 18 bisa dibuktikan, 18 pun bisa ya. Itu MPR akan ketuk palu berhenti. Gitu ya. Jadi itu bisa dilaksanakan. Jadi berarti kalau ada pemahaman bahwa menyatakan ini akan kesulitan atau tidak boleh dilakukan karena ada pesta demokrasi yaitu pemilu, maka itu tidak tepat ya? Tidak tepat, membangun alasan. Mungkin prosesnya untuk menghormati pemilu, ya, mungkin dihentikan sebentar. Misalnya DPR setelah menyampaikan pendapatnya, terpenuhi 2/3 suara untuk menyetujui forum privilegiatum impeachment, forum khusus impeachment. Wah, ini mau pemilu besok pagi kita stop dulu ya boleh. Itu bisa. Tetapi setelah pemilu tetap akan jalan karena masa beliau kan masih panjang. Dan harus ingat presiden ini bukanlah peserta pemilu. Jadi tidak ada yang menghalangi untuk kemudian memastikan presiden sudah taat konstitusi atau belum. Bagi saya yang penting adalah penghormatan kepada konstitusi. Presiden sehebat apapun dia harus membatasi dirinya cawe-cawe dalam urusan demokrasi. Makanya kita melarang, tidak boleh anak presiden, keluarga presiden ikut pesta demokrasi kepemiluan sebagai peserta di saat presiden masih berkuasa untuk menghindari konflik kepentingan. Bukankah konflik kepentingan bagian dari upaya koruptif yang harus dilarang? Tapi apapun kekuasaan sedang bekerja karena haus kekuasaan, mari kita publik memantau sama-sama, bisa dengan berbagai platform yang ada. Kalau platform kami dipakai kecuranganpemilu.com, alhamdulillah, monggo kita sama-sama membuktikan. Kami juga akan bekerja sama dengan platform-platform lain, Bang. Ada teman-teman Jaga Suara, ada Jaga Pemilu. Nanti kalau mereka konsentrasi di form C1, kalau ada ketimpangan suara,
itu tetap akan bisa dimasukkan sebagai peta kecurangan. Jadi ini kerjasama utuh publik untuk memantau. Oke, menarik tadi konflik kepentingan. Apakah konflik kepentingan yang diduga dilakukan Presiden dengan melibatkan keluarganya di dalam pesta demokrasi ini itu termasuk salah satu indikator perbuatan tercela? Akan lebih kuat indikator itu kalau kemudian persidangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan pendapat DPR bisa membuktikan bahwa ini satu rangkaian terencana untuk meloloskan sang anak dalam pertarungan. Presiden adalah ayahnya yang merupakan pihak, pamannya adalah hakim, adiknya yang ada di partai, pemohonnya adalah fansnya, sebagai bukti bahwa ini adalah sebab akibat yang meloloskan seseorang. Dan paling penting Bang, dalam forum pemilu harusnya peraturan tidak diubah di tengah jalan yang hanya akan menguntungkan keluarga Presiden. Bagi saya di sini terlihat betul berbagai konflik kepentingan yang sudah bisa dikategorikan sebagai perbuatan tercela. Paman pangkal balanya tidak akan mungkin bergerak tanpa ada peran Presiden. Ini clear nih netizen ya. Jadi apa yang disampaikan Bung Ferry ini membuka cakrawala kita, membuka mata kita lebar-lebar dan mencerahkan kita semua tentang begitu masifnya kecurangan yang sudah dilakukan menjelang hari H, dan kita tidak boleh tinggal diam, kita harus terus melakukan sesuatu untuk mencegah terjadinya kecurangan yang lebih buruk dan mencegah terpilihnya calon presiden yang berasal dari proses kecurangan itu. Ganjar Pranowo memiliki komitmen yang tinggi terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Ganjar mendorong pemberian efek jera kepada para pelaku korupsi di Indonesia melalui pemiskinan dan memasukkan mereka ke penjara Nusa Kambangan. Demi mendukung hal tersebut, Ganjar mendorong DPR RI untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset pelaku korupsi supaya segera jadi UU. Selain itu, Ganjar juga akan melakukan penguatan KPK melalui revisi PP yang berlaku supaya lembaga anti rasuah tersebut semakin kuat dalam memberantas korupsi. Saya Islah Barawi terus terang merasa bahagia dan bangga atas penunjukan dari PDIP sebagai cawapresnya Pak Ganjar Pranowo kepada sesepuh saya dari Madura, Pak Mahfud MD. Kalau kita mau melihat sosok yang punya integritas, perjuangan terhadap negara ini demi tegaknya hukum, demi upaya-upaya untuk menghilangkan berbagai tindakan-tindakan kejahatan koruptif di negara ini, maka saya sangat bangga untuk mendukung Pak Mahfud MD. Seluruh masyarakat Indonesia yang masih berharap untuk tegaknya hukum di seluruh Indonesia, maka mari kita dukung Pak Mahfud MD. Insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah kita dalam mewujudkan Indonesia sejahtera lahir batin, adil dan makmur akan mendapatkan jalannya. Qabul. Saya ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya ayyuhan nahdawiyun, idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Insyaallah Nahdlatul Ulama juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Ganjar Mahfud. Mahfud MD adalah cawapres ideal dampingi Ganjar. Pengamat mengatakan sejalan dengan nurani rakyat. Saat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka 2013 lalu pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu, dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024. Mohon doanya. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.